Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton setiap podcast 7. Kita ketemu lagi Sore. di podcast 7 Sudut Bincang SMAN 7 Pandeglang. Nah, kali ini dengan host yang berbeda. Ada penyegaran host ya. Hostnya rada refresh. tidak membosankan. Atau gimana, Pak? Ya, begitulah. Begitulah. Oke. Ini kita kebetulan kedatangan narasumber seorang guru fisika dari Bandung, jauh Bapak-bapak. Bapak Ibu dari Bandung ini. Ya, terima kasih, Pak. Silakan memperkenalkan diri. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji. Kebetulan saya diberi amanat oleh Dinas Pendidikan untuk kita bekerja di bawah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan untuk mengajar di SMA 7 Pandeglang, Pak. Mata pelajaran saya fisika kebetulan. Hari ini temanya itu tentang kita bincang-bincang aja nih Pak Haji. Ya, betul. Tentang program sekolah penggerak itu. Nah, jadi kebetulan sekolah penggerak ini digunakan atau menggunakan salah satu kurikulumnya itu kurikulum Merdeka, Pak. Jadi Merdeka Belajar. Jadi difokuskan kepada siswa-siswa. Jadi pembelajarannya itu mengibaratkan kan kita mungkin pembelajaran terdahulu teacher center gitu, Pak. Kebanyakan teacher center. Sekarang mungkin lebih memfokuskan kepada student center, Pak. Jadi tapi siswa yang menjadi fokus Pak Haji sendiri kalau lagi ngajar untuk sekarang ini walaupun sudah kurikulum penggerak gitu ya, ada kesulitan nggak Pak Haji? Nah, untuk awal-awalnya memang kita mengalami, terutama saya ya Pak, mengalami kesulitan karena merubah yang namanya paradigma kita belajar itu, Pak. Yang awalnya kita suka ada beberapa yang jadi teacher center. Memang teacher center itu tidak istilahnya tidak tidak jelek gitu, tapi ada yang harus kita rubah lah di sana. Jadi merubah itu yang susah Pak. Terus memfasilitasi siswa dari kebutuhan belajarnya, dari gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, itu yang harus kita lebih dipikirkan mungkin di sekolah penggerak. Karena di sekolah penggerak ini kita harus memfasilitasi atau ada kata-kata diversi pembelajaran, Pak, itu yang mungkin yang agak berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Jadi kita harus memfasilitasi gaya belajar yang kinestetik lah, audio lah, visual lah, itu yang harus kita akomodir dalam kegiatan pembelajaran. Gitu. Kegiatan pembelajaran tentunya, Pak ya. Mungkin itu yang harus kita. Jadi bukan kegiatan belajar mengajar ya? Kegiatan apa? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Jadi semuanya kan dari kegiatan proses itu kan mencakup semua kegiatan pembelajaran, Pak. Gitu. Nah, di Bapak juga di sini ngajar biologi kan ya? Yang ngajar. Iya, ngajar biologi. Tapi ini Pak Bayu saya. Kelas berapa, Pak? Kelas 11 kan nggak pakai kurikulum sekolah penggerak. Masih yang lama, Pak. Oh iya. Masih kurikulum K13. Kalau K13 itu bedanya di sini saya hostnya loh, Pak. Oh iya, saya lupa, Pak. Saya mau nanya jadinya. Ya enggak apa-apa. Ngopi, Pak. kita sharing saja sebenarnya ya. Iya, betul. Terkait beberapa program yang sudah dijalankan sebagai sekolah penggerak. Baru-baru kemarin kita sudah anak itu sudah melaksanakan project akhir dari program sekolah penggerak itu yaitu Gebiar ya? Gebiar, Pak. Ada panen raya. Jadi di panen raya itu kalau bisa dibilang aktualisasi semua mata pelajaran ada di situ, Pak. Jadi aktualisasinya panennya itu ada di situ. Jadi proyek-proyek yang sudah kita rancang, ada kebetulan kemarin ada 3 proyek, ada hidroponik, terus ada pemanasan global, terus ada kewirausahaan, itu ada 3, Pak. Ada 3 proyek situ. Oh, dengan mading ya kalau tidak salah ya? Ya, itu salah satunya mading, Pak. Salah satu dari ada proyek IPS mading. ya, proyek IPS ya? Nanti mungkin kita bisa lihat di YouTube kita di SMA 7. Jangan lupa ya. Kita subscribe nih di sini. Subscribe tuh YouTube
SMN 7 Pandeglang. Di situ banyak video-video ya yang bagus-bagus yang tentunya menginspirasi kita semua ya, dan yang kita semua yang edit kita yang edit kita yang nonton apalagi kita multi talented banget gitu Pak. Jadi bicara mengenai paradigma apa ya pembelajaran zaman sekarang gitu Pak ya. Saya teringat dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dulu, bahwa setiap anak itu kan unik. Ya, betul. Setiap anak itu unik, jadi mereka itu punya karakter masing-masing yang sebenarnya guru itu tidak untuk merubah itu. Hanya untuk ya mendampingi mereka gitu. Lah kalau misalnya padi ya kita treat sebagai padi. Tumbuhkan. Kalau jagung ya kita treat sebagai jagung. Tidak bisa kita treat padi untuk menjadi jagung gitu ya. Gitu. Nanti itu mungkin yang mendasari yang menjadi salah satu dasar dalam kurikulum sekolah penggerak ini mungkin Pak. Salah satunya. Betul sekali, karena dalam kegiatan pembelajarannya juga kita tadi ada kata-kata diferensiasi, memfasilitasi yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran. Ada misalkan apakah dalam pembelajarannya berbeda? Oh tidak, tapi kita meng-create itu pada saat misalkan penugasannya mungkin pada orang yang mempunyai kemampuan kinestetik, dia tugasnya seperti apa, dia orang yang mempunyai visual tugasnya seperti apa. Jadi bukan berarti dalam pembelajaran dibeda-bedain, enggak. Kalau dibeda-bedain nanti kelihatan, kok anak ini beda ya belajarnya, ini mah gini, tapi nggak kayak gitu. Tapi pada saat misalkan penugasan, pada saat kegiatan praktikum atau kegiatan diskusi itu kelihatan nanti ada yang beda-bedanya Pak, gitu. Tidak membedakan kegiatan belajar sebenarnya. Oh iya. Gitu Pak. Dan juga yang saya ketahui itu di ini tuh ada penilaiannya agak berbeda Pak ya? Ya benar Pak, ini mungkin sebenarnya kalau di kuliahan pada saat penelitian itu kita melakukan hal yang sama ya Pak. Ya, itu sebagai standar bakunya. Ada post test gitu kan, ada pre test, terus ada treatment, terus ada post test. Mungkin sama mungkin ya. Tapi ini yang harus dilakukan setiap materi di sini di sekolah penggerak, di mana pada saat awal itu ada asesmen diagnostik. Mendiagnostik kemampuan siswa. Memetakan lah levelnya udah sampai mana nih. Jangan sampai pada saat pembelajaran levelnya masih beda. Jadi misalkan udah di A nih, masih ada yang di bawah di sini, itu nggak bisa, harus beresin dulu yang diberesin ini. Baru kalau udah sama, baru kita beresin. Jadi tetap seperti yang lama juga tetap ada remedialnya gitu ya maksudnya? Kalau remedial ada mungkin ada pengayaan, kalau yang remedial ada pengayaan ada gitu Pak. Jadi kalau yang memang nggak bisa ya dia harus beresin dulu lah, mungkin harus sampai bisa gitu harus sampai bisa dulu. Tapi mungkin dengan treatmentnya agak berbeda gitu di luar jam pelajaran. Jadi ada istilah tes formatif, ada istilah tes sumatifnya gitu ya. Jadi dan tiap materi juga tiap pertemuan ada banyak ya, tiap pertemuan itu ada formatifnya untuk melihat si siswa tersebut udah nyampe belum sih sampai ke kemampuan yang kita udah pakai standar nih. Pertemuan pertama standarnya segimana, kita formatif dulu, lihat dulu, jangan sampai kita udah maju banyak terus banyak anak yang ketinggalan. Itu yang kan kita juga sering ya melihat, kita nerangin anak ungguk aja ya, banyak ungguk bisa, ditanya bisa gitu, ditanya ngerti pas ditanya gitu. Iya dia mikir. Nah itu mungkin yang harus agak digali gitu Pak. Kemarin dapat pelatihan, mungkin karena kita pembelajaran sekarang udah kepotong sama pandemi berapa kali ya Pak, itu mungkin mempengaruhi apa ya, mungkin dirasakan juga lah di kelas 2 pada saat pembelajaran sekarang gimana Pak? Ya itulah tantangannya Pak kalau di masa pandemi ini Pak ya, sebenarnya belajar online itu Pak. Belajar online, nah kita nggak tahu nih. Mungkin kemarin dapat pelatihan itu ada flip learning. Jadi kasih materi dulu,
anak baca di rumah atau Ya sebenarnya kan flip learning itu buat saya pribadi bukan hal yang baru, Pak. ya betul. Oh iya pasti benar Karena untuk kita. Iya. Nah. Sebenarnya setiap kan dulu mah ada sering kita memberikan PR ya. Ya. PR itu kan biasanya yang saya beri itu materi yang belum diajarkan. Jadi supaya memancing mereka untuk mencari dulu sebenarnya apa yang mereka dapat. Nah baru kita bahas lagi di pertemuan berikutnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung. Jadi yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu mungkin katanya ke situ mungkin. Ke situ, betul. Jadi kaitannya kita pengen meningkatkan profil-profil pelajar Pancasila. Jadi pada pembelajarannya itu ya sebenarnya kita pengen ke situ biar anak itu berketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Dia berketuhanan lah dengan yang baik. Beriman dan bertakwa ya, berimtak. Terus dia mandiri juga. Dia kreatif juga. Mampu bergotong royong gitu kan, Pak? Ya. Kreativitas gitu kan, berkebinekaan global kritis, ya. Dan berkenalar kritis gitulah Pak. Itu yang saya jadi 7 Pak. Apa aja ya? 6 Pak sebenarnya Pak. 6 Pak. Disebutin lagi kalau yang udah. 6 Pak. Jadi sebenarnya itu tertuang di apa namanya tuh kemarin itu di project pada saat kita lihat di pembuatan project yang anak lakukan gitu ya, misal project IPA, IPS dan juga project satu lagi itu project apa kearifan lokal. Oh, kearifan lokal. Oh iya benar. Kearifan lokal. Nah itu terlihat sebenarnya dari situ ya. Kalau kita perhatikan juga mereka lebih gotong royongnya ada gitu dalam itu kan proyek menghasilkan sesuatu. Jadi mereka harus bekerja sama dan juga bernalar kritis. Ini pemikiran-pemikiran anak juga masuk juga itu kayaknya. Jadi setiap anak itu banyak yang mengira itu ya Pak. Kemarin saya lihat banyak yang mengira hasil kerja anak itu hasil kerja guru. Padahal itu murni kerja anak. Kita juga kaget. Kenapa bisa seperti ini kerja anak gitu kan. Istilahnya melebihi ekspektasi kita gitu ya. Gitu Pak, betul. Jadi pada saat kegiatan proyek itu kelihatan nih anak di daerah kita ini terutama di SMA Munjul banyak potensi Pak sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau potensinya besar sekali. Tinggal kita cari mutiara. Jadi kita kembali ke prinsip Ki Hajar Dewantara itu. Jadi setiap anak itu punya potensi sebenarnya Pak ya. Ada kodratnya Pak. Ada kodratnya masing-masing gitu ya. Zaman dan kodrat keadaan Pak gitu Pak. Ya memang kalau bicara perubahan kurikulum ya pastinya mungkin ini bukan kurikulum yang terakhir ya. Iya betul. Mungkin pasti ada penyempurnaan lagi ke depannya karena ya sifatnya yang dinamis itu tadi ya kurikulum kan kita masih berpikir dinamis. Untuk kelas 2 ini gimana ini masih belum ini. Nah, itu kan proyek yang kemarin proyek Gebiar atau Panen Raya itu kan sebenarnya kita pun masih meraba-raba ya Pak ya. Karena SMA 7 juga itu kan baru pertama kali melaksanakan itu. Betul. Nah, itu juga menjadi bahan dasar pengalaman lah untuk nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi mungkin dalam pelaksanaan proyek. Itu akan menjadi lebih bagus lagi, menjadi wah lah mana gitu seperti itu. Kita kemarin banyak teknologinya mungkin kita karena terhalang pandemi waktu pertama kita mau Gebiar secara besar-besaran kita kehalang pandemi kan Pak? Iya betul. Kemarin langsung kita rubah jadi sistemnya virtual gitu kan Pak. Itu kayaknya kalau 2 hari itu lebih seru lagi. 2 hari sebelum acara itu Pak nggak boleh ada kegiatan kerumunan. Langsung kita rubah konsep kita rubahlah jadi betul. Secara virtual. Mungkin nanti bisa dilihat di YouTube ada kok. Ada kegiatan bagaimana kegiatannya ada di YouTube. YouTube SMA 7 tentunya ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen tentunya. Iya, karena kita yang edit dan kita yang nonton juga. Kita yang mempromosikan juga tim podcast. Kalau bukan kita siapa lagi gitu Pak. Nah, seru sekali Pak bincang. Udah berapa menit Pak? Mungkin udah 10 menit lebih ya Pak. Ini sudah waktunya jam pulang sebenarnya Pak. Iya. Nanti soalnya kalau misalnya lewat jam pulang itu nambah kopi Pak.
Nambah kopi dan jatuhnya lembur, Pak. Nambah kopi, Pak. Jatuhnya lembur. Nanti kalau di perusahaan mungkin ada uang lembur gitu, Pak. Kebetulan belum ya, Pak. Belum, di sini Pak. janganlah. Kita di sini totalitas, Pak. Pingin membangun SMA 7 yang lebih baik, Pak. Loyalitas kita tinggi kok. Loyalitas kita SMA tinggi. 7 Pandeglang. Jangan sampai orientasinya kita berubah lah. Kita Iya. udah bagus di sini, Pak. Alhamdulillah lah. Dan tentunya kita juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Pak Kepala Sekolah ya. Iya, betul. Karena beliau salah satu orang yang membuat SMA 7 Pandeglang ini menjadi sekolah penggerak gitu, Pak. Iya, betul. Dan mungkin jajaran-jajarannya juga, Iya, Pak. jajaran Ada kayak Wakaseknya, dan Wakasek staf kurikulum. rekan-rekan guru semua itu Ya. yang luar biasa, staf tata usaha dan lain sebagainya. Ya, betul. Semua keluarga Semantulah yang berjuang untuk mensukseskan program sekolah penggerak ini. Ya, betul. Jadi ya kita sebenarnya pengen memberikan yang terbaik supaya SMA 7 ini menjadi sekolah penggerak yang benar-benar bisa menggerakkan. Ya, betul. Ya. Dan tentunya juga Jangan sampai geraknya itu hanya gerak jalan di tempat, Jalan di gitu. tempat, ya. Tapi gerak menggerakkan. geraknya sekolah yang statis lain. gitu ya. Jangan gerak statis aja tapi harus dinamis juga ya. Kemana gitu Iya, bisa kemana, menggerakkan yang lain, itulah harapan kita sebenarnya seperti itu, Pak. Ya. Supaya ya SMA 7 lebih jaya gitu. Cuman jargonnya belum ada, Pak. Belum ya. mungkin kita nanti adalah Nanti ada. Saya juga soalnya mengirimkan itu. Jargon. lumayan ya, Pak. Ya, supaya ya mudah-mudahan dapat lah. Dapat. saya belum bikin, Pak. Tapi ada ide ya, Pak, dari Bapak. Nanti saya kasih ide ke Bapak. Nanti bagi 2 ya, Pak. Nah, mungkin gimana, Pak? Ini kopi udah Ada habis, kopinya Pak. udah habis, Pak. Kopinya juga udah. Oke, jadi seru sekali ini bincang kita mengenai dengan praktisi salah satunya adalah dengan Pak Haji MPD ya, Pak Haji Nugraha MPD. Pak, jangan dibilang, Pak. Bapak juga MPD, jangan dibilang. Udah, Pak. Pak Haji Nugraha sebagai salah satu guru di SMA 7 Pandeglang, itu guru fisika yang tadi sudah berbagi pengalaman kita tentang bagaimana mengaplikasikan program kurikulum sekolah penggerak, Pak ya, di Ya, betul. khususnya di kelas 10 yang sekarang ya, di fase E ya, karena Ya. iya fase Fase kelas E ya. 10 ya. Nanti Kalau kelas 12 fase E, kelas 12 fase F ya. F, Pak. Iya. Fase F. Jadi itu mungkin itu saja mungkin, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak, atas undangannya. Undangan dadakan ini. Kita ketemu lagi bincang-bincang dengan praktisi ya. Nanti mungkin banyak ya, Pak, yang kita Banyak undang. sekali. Ya, kita berbagi. Tapi yang wawancara Bapak sama saya aja nanti orang yang wawancara di tengah. Ya, betul. Nah, Itu seru tuh ya. Ini Pak. siapa nih yang di tengah nanti nih? Mungkin nanti ada lebih ada variasinya lagi ya. Mungkin nanti kita coba undang ketua itu ya, Pak. Ketua panen yang kemarin ngaulang wae. Oh iya, benar. Ketua panen yang pusing. Iya. Ngaulang, kasihan. Kita bantu, untung Panen raya, dirubah konsep itu. Wah, keren. Hebat ide dari Pak Itulah Bayu. intinya kerjasama, Pak. Ya, kita ini kan sebuah Betul. sebenarnya sebuah organisasi nih, Pak, sebuah sistem nih, Pak. Nah, Jadi benar, semuanya benar. harus bekerja, Pak. Nah, betul. Kalau salah satu yang nggak ada yang bekerja, jadi ada yang pincang. Nah, betul. Ya, jadi dalam alhamdulillah SMA 7 ini semuanya semua Lapisan dari guru, TU dan lain sebagainya itu semua bisa bekerja sama dengan baik gitu ya, Pak. Betul. Sehingga kemarin terwujud panen raya yang kalau kita bilang alhamdulillah cukup sukses gitu, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Jadi kesannya banyak, Pak. Banyak ya yang Kesan positifnya positifnya banyak. banyak. Kesan wahnya juga ada. Wah, keren lah. Ini bukan dari saya tapi dari Testimoni dari testimoni dari undangan yang ya, datang, gitu, Pak. yang datang. Mereka terkesan sampai ada yang bawa 2 itu, Pak.
dua hidroponik, tanaman hidroponik gitu. Iya, betul. Dibawa ke rumah, ore cenah buat Banyak sekali masak. yang ditampilkan banyak sekali. Penasaran kan? Nah, Nonton YouTube SMA. nonton YouTube SMA 7, betul. Iya. Itu saja mungkin dari kita, ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.